Perkenalkan, nama saya Rio Febrian, NPM 1120-101. Perkenalkan, nama saya Dalia Paramita, NPM 11-299. Perkenalkan, nama saya Kalina Fajar, NPM 11-292. Kami di sini akan menjelaskan anatomi fisiologi tentang sistem integumen. Selamat menyaksikan. Saya Sofi Saiba, NPM 11-285. Saya akan menjelaskan tentang sistem integumen. Sistem ini merupakan organ yang membedakan dan organ paling besar yang mencangkup kulit, kuku, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan gambar beserta fungsinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang korpus Meissner, fungsinya menerima rangsangan ujung jari reseptor peraba. Yang kedua adalah korpus Ruffini, menerima rangsangan panas tetapnya di lapisan dermis. Yang ketiga yaitu ujung saraf tanpa selaput untuk menerima rangsangan nyeri. Sedangkan korpus Krause untuk menerima rangsangan dingin. Lalu ada lempeng Markel, itu ujung saraf yang bertindak, fungsinya sentuhan tekanan ringan. Dan untuk yang keenam itu korpus Pacini, itu memberikan sebuah rangsangan tekanan kulit. Dan yang terakhir yaitu jaringan pengikat, itu berfungsi untuk mengikat. Dan pada gambar kedua juga saya akan menjelaskan tentang kulit epidermis. Apa yang dimaksud dengan kulit epidermis? Kulit epidermis merupakan lapisan kulit yang paling superficial. Dan yang pertama itu adalah kapilaris, yaitu pembuluh darah terkecil di tubuh. Dan yang kedua itu adalah sweat duct, adalah saluran kelenjar keringat langsung terhubung ke saluran kulit. Terus pur adalah pori-pori, yaitu folikel rambut kecil di kulit. Lalu ada follicle hair, adalah kulit epidermis yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Ada juga sebaceous gland atau kelenjar sebacea, fungsinya untuk melumasi dan melembabkan kulit. Dan ada juga otot erector pili, adalah otot kecil yang menempel di folikel kulit rambut. Bahkan papila di permukaan lidah, papila inilah yang membuat lidah terasa sedikit kasar saat disentuh. Terus ada juga sweat gland, kelenjar yang memproduksi dan mengeluarkan zat ke permukaan epitel melalui saluran. Dan yang terakhir yaitu subcutaneous fat lemak. Subkutan berfungsi sebagai jalan untuk saraf dan pembuluh darah. Dan untuk struktur kulit yang akan dijelaskan oleh Kalina Fajar, NPM 11-292. Pertama, ada struktur kulit. Kulit dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu kulit ari atau epidermis. Bagian kulit paling luar yang paling menarik untuk diperhatikan dalam perawatan kulit. Sel-sel epidermis disebut juga dengan keratinosit. Ketebalan epidermis berbeda-beda. Pada berbagai bagian tubuh, yang paling tebal berukuran 1 mm, misalnya pada bagian telapak tangan dan telapak kaki. Dan yang paling tipis berukuran 0,1 mm, terdapat pada kelopak mata, pipi, dahi, dan perut. Fungsional epidermis memperoleh zat-zat makanan dan cairan antar sel dari plasma yang merembes melalui dinding kapiler dermis ke dalam epidermis. Kedua, ada kulit dermis, tempat keberadaan akar rambut, kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, dan ujung saraf. Sel-sel umbi rambut terus-menerus membelah dalam membentuk batang kulit rambut. Kulit jangat sering disebut juga dengan kulit sebenarnya, dan 95% susunan dasar kulit jangat dibentuk oleh zat-zat matrik interfibrill yang menyerupai sel-sel, dan luka yang terjadi di kulit jangat dapat menimbulkan cacat permanen karena kulit jangat tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri yang dimiliki seperti kulit ari. Terdiri atas jaringan ikat yang menyokong epidermis dan menghubungkan dengan jaringan subkutis. Dermis atau kutan yaitu lapisan kulit di bawah epidermis. Penyusun utama dari dermis adalah kolagen, membentuk bagian terbesar kulit dengan memberikan kekuatan dan struktur pada kulit. Memiliki ketebalan yang bervariasi, tergantung pada daerah tubuh dan mencapai maksimum 4 mm di daerah punggung. Dermis terdiri atas 2 lapisan dengan batas yang tidak nyata, yaitu stratum papillare dan stratum reticular. Stratum papillare yang merupakan bagian utama dari papila dermis terdiri atas jaringan ikat longgar
Lapisan papilodermis berada langsung di bawah epidermis, tersusun terutama dari sel-sel fibrolas yang dapat menghasilkan salah satu bentuk kolagen, yaitu suatu komponen dari jaringan ikat. Dermis juga tersusun dari pembuluh darah dan limfe, serabut saraf, kelenjar keringat, dan sebasea. Serat akar rambut, suatu bahan mirip gel hyaluronat, disekresi oleh sel-sel jaringan ikat. Bahan ini mengelilingi protein dan menyebabkan kulit menjadi elastis dan memiliki turgor. Pada seluruh dermis dijumpai pembuluh darah, saraf sensorik, dan simpatis, pembuluh darah limfe, polikel rambut, serta kelenjar keringat dan palit. Lapisan ini tipis mengandung jaringan ikat jarang. Yang kedua ada stratum reticulare yang lebih tebal dari stratum papillare dan tersusun atas jaringan ikat padat tak teratur, terdiri atas rabut-rabut penunjang seperti kolagen, elastin, retikulum, matriks, dan cairan kental, asam hyaluronat, dan chondroitin sulfat serta fibrolas, serta terdiri dari sel fibrolas yang memproduksi kolagen dan retikularis yang terdapat banyak pembuluh darah limfe, akar rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar sebasea. Lapisan dermis juga ini mengandung sel-sel khusus yang membantu mengatur suhu, melawan infeksi, air, menyimpan dan mensuplai darah dan nutrisi ke kulit. Sel-sel khusus dari dermis juga membantu dalam mendeteksi sensasi dan memberikan kekuatan dan fleksibilitas untuk kulit. Meliputi pembuluh darah berfungsi sebagai transport oksigen dan nutrisi ke kulit dan mengeluarkan produk sampah. Ini juga menyangkut vitamin D dari kulit tubuh. Pembuluh getah bening sebagai pasokan atau cairan susu yang mengandung sel-sel darah putih dari sistem kekebalan tubuh pada jaringan tubuh untuk melawan mikroba. Ingat untuk mengatur suhu tubuh dengan mengangkut air ke permukaan kulit di mana ia dapat menguap untuk mendinginkan kulit. Selanjutnya, sebasea atau minyak kelenjar, yaitu membantu untuk kulit tahan air dan melindungi terhadap mikroba. Mereka melekat pada polikel rambut. Selanjutnya ada polikel rambut, seperti rongga berbentuk tabung yang melampirkan akar rambut dan memberikan nutrisi pada rambut. Sensori reseptor saraf yang mengirim sensasi seperti sentuhan nyeri dan intensitas panas ke otak. Kolagen protein struktural tangguh yang memegang otot dan organ di tempat dan memberikan kekuatan bentuk ke jaringan tubuh. Elastin protein karet yang memberikan elastisitas dan membentuk kulit dan merenggang. Hal ini juga ditemukan di ligamen, organ, otot, dan dinding arteri. Ini akan menjelaskan tentang lapisan kulit epidermis. Yang pertama ada lapisan tanuk atau stratum corneum. Lapisan ini terdiri dari sel tanuk yang keras terbentuk dari keratanin. Lapisan terluar kulit ini berfungsi untuk menyerap air dan melindungi lapisan kulit yang lebih dalam. Yang kedua ada lapisan benih atau stratum lucidum. Lapisan ini merupakan lapisan tipis yang hanya terdapat pada kulit tebal seperti telapak tangan dan kaki. Lapisan ini berfungsi untuk meredam gesekan antara lapisan epidermis. Yang ketiga ada lapisan berbutir-butir atau stratum granulosum. Lapisan ini merupakan lapisan ketiga dari epidermis yang berfungsi untuk membentuk sel-sel pelindung kulit. Lalu yang keempat ada lapisan bertaju atau stratum spinosum, merupakan bagian epidermis yang berperan dalam menciptakan keratanin, yaitu bahan pembentukan sel kulit seperti rambut dan kuku.
Yang kelima ada lapisan benih atau stratum basale, merupakan lapisan terdalam di epidermis yang aktif membentuk sel kulit. Pada lapisan ini terdapat melanosit, yaitu sel pembentuk warna kulit atau pigmen yang berfungsi melindungi kulit dari radiasi. Ada subkutan. Subkutan terdiri dari kumpulan-kumpulan sel lemak, dan di antara gerombolan ini terdapat serabut jaringan ikat dermis. Sel-sel lemak bentuknya bulat dengan intinya terdesak di pinggir, berbentuk seperti cincin. Lapisan lemak ini disebut dengan peniculus adiposus. Guna peniculus adiposus sebagai safety guard atau pegas bila terdapat trauma mekanis yang menimpa pada kulit, isolator panas, atau untuk mempertahankan suhu, penimbunan kalori, dan tambahan untuk kecantikan tubuh. Di bawah subkutan terdapat selaput otot, saraf perasa, sensorik, dan untuk timbunan cadangan makanan. Untuk kelenjar keringat, yaitu akan dijelaskan oleh Rio Febrian, NPM 11 20101. Kelenjar keringat tersebar luas di kulit dan paling banyak berada di telapak tangan, telapak kaki, aksila, dan lipat paha. Kelenjar ini terdiri atas sel epitelium. Badan kelenjar terletak tergulung di jaringan subkutan. Sebagian duktus. Keringat terhubung dengan permukaan kulit di cekungan atau pori-pori kecil, dan duktus lainnya terhubung dengan folikel rambut. Kelenjar yang terhubung dengan folikel rambut tidak menjadi aktif hingga saat pubertas. Di aksila, kelenjar ini menyekresikan cairan menyerupai susu yang tidak berbau. Namun jika terpapar dengan mikroba yang membusukkannya, akan menyebabkan bau yang tidak sedap. Kelenjar keringat distimulasi oleh saraf simpatis dalam berespon terhadap peningkatan suhu tubuh atau saat individu dalam keadaan takut. Fungsi keringat yang paling penting disekresikan oleh kelenjar yang terhubung dengan permukaan kulit adalah mengatur suhu tubuh. Evaporasi keringat pada permukaan tubuh mengambil panas dari inti tubuh, dan jumlah keringat yang dihasilkan diatur oleh pusat pengatur suhu di hipotalamus. Keringat berlebihan dapat menyebabkan dehidrasi dan depresi. Natrium klorida yang serius kecuali asupan air dan garam ditingkatkan secara tepat. Setelah 7-10 hari terpapar suhu lingkungan yang tinggi, jumlah garam yang hilang sangat menurun, tetapi air yang hilang tetap tinggi. Untuk kelenjar sebasea yang akan dijelaskan oleh Delia Paramita, NPM 11 299. Jelaskan tentang kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea adalah kelenjar penghasil serbuk atau minyak di kulit yang berukuran sangat kecil, atau juga disebut suatu kelenjar minyak pada kulit yang menghasilkan sebum atau minyak alami. Dan sebum tidak mempunyai saluran dan tidak bisa keluar sendiri. Sebum yang dihasilkan kelenjar sebasea sering dianggap penyebab jerawat, padahal memiliki fungsi yang diperlukan oleh manusia. Lantaran fungsinya tersebut, kelenjar sebasea dikenal pula dengan kelenjar minyak. Sebagian orang mungkin cenderung memusuhi sebum atau minyak alami yang dihasilkan kulit melalui kelenjar sebasea, padahal kehadiran sebelum amat vital bagi kulit guna menjaga kelembapan, mengatur suhu tubuh, serta mencegah infeksi di kulit. Kehadiran sebum vital untuk melumasi kulit dan membantunya agar resisten terhadap air. Kelenjar sebasea tersebar di seluruh tubuh seperti wajah, kulit, kepala, dada, dan leher bagian atas. Tak heran bila area tubuh tersebut amat rentan dengan tumbuhnya jerawat. Telapak tangan dan telapak kaki tidak memiliki kelenjar sebasea. Fungsi kelenjar sebasea. Berbagai fungsi kelenjar sebasea. Fungsi kelenjar sebasea adalah bagian dari sistem integumen, membantu melindungi tubuh dari kerusakan lingkungan maupun fisik. Yang pertama yaitu menghasilkan sebum. Salah satu fungsi kelenjar sebasea adalah menghasilkan sebum. Sebum terdiri atas trigliserida, wax ester, squalene, dan kolesterol.
Sebum akan dikeluarkan ke permukaan kulit melalui saluran yang menghubungi kelenjar ke poliker rambut. Kedua, menjaga kelembapan kulit. Berikutnya, fungsi kelenjar sebasea adalah menjaga kelembapan kulit. Sebelum yang dihasilkan oleh kelenjar sebasea dapat membantu membentuk lapisan yang sedikit berminyak di permukaan kulit, lapisan tersebut membantu kulit lebih fleksibel sehingga mencegah hilangnya penyerapan air yang berlebihan pada kulit. Dapat menjaga kelembapan kulit, atau singkatnya minyak alami atau sebum tersebut dapat menjaga kelembapan kulit. Ketiga, mengatur suhu tubuh. Fungsi kelenjar sebasea lainnya adalah mengatur suhu tubuh. Fungsi ini dilakukan dengan kelenjar ekrin penghasil keringat untuk mengatur suhu tubuh. Misalnya, saat suhu di sekitar tubuh cenderung dingin, sebum akan mengandung lebih banyak lipid untuk melindungi dan melembabkan rambut serta kulit. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah hilangnya panas berlebih atau dari tubuh. Dan keempat, mencegah infeksi mikroba. Mencegah infeksi juga menjadi fungsi kelenjar sebasea. Sebum mengandung sukulen yakni senyawa yang penting untuk mencegah infeksi yang disebabkan oleh bakteri, jamur, dan mikroorganisme. Fungsi kelenjar sebasea adalah untuk memproduksi sebum atau minyak alami agar kelembaban kulit dapat terpelihara. Oleh sebab itu, marilah kita perlu menjaganya dengan baik. Kelenjar sebasea mengeluarkan sebum, yaitu campuran lemak, zat kilin, minyak, dan pecahan-pecahan sel yang berfungsi sebagai emoliens atau pelembut kulit dan merupakan suatu barir terhadap evaporasi. Zat ini juga memiliki aktivitas bakterisida. Kelenjar sebasea dapat terinfeksi sehingga menyebabkan furunkel, yaitu bisul. Dan yang terakhir yaitu akan dijelaskan oleh Salma Apifah, NPM 11273. Fungsi kulit, proteksi. Kulit membentuk lapisan anti air yang disusun terutama oleh epitelium berkeratin yang melindungi struktur yang lebih dalam dan lebih lunak. Sebagai mekanisme pertahanan non-spesifik, kuku bekerja sebagai barrier terhadap invasi mikroba, zat kimia, agen fisik. Misalnya, trauma ringan dan cahaya ultraviolet serta dehidrasi. Epidermis terdiri atas sel imun khusus yang disebut sel Langerhans. Sel ini memfagosit antigen yang masuk dan beredar ke jaringan limfoid. Dengan demikian, menstimulasi respon imun. Karena adanya ujung saraf sensoris di kulit, tubuh bereaksi dengan refleks terhadap stimulus nyeri yang tidak menyenangkan dan melindungi tubuh dari cedera yang lebih lanjut. Pigmen melanin melakukan beberapa proteksi terhadap sinar ultraviolet dari cahaya matahari yang berbahaya. Regulasi suhu tubuh. Suhu tubuh tetap konstan sekitar 36,8 derajat Celcius di berbagai rentan suhu lingkungan. Dalam keadaan sehat, variasi suhu tubuh biasanya berkisar antara 0,5 sampai 0,75 derajat Celcius. Walaupun biasanya sedikit meningkat di sore hari, saat latihan fisik, dan pada wanita tepat setelah ovulasi. Saat laju metabolisme meningkat, suhu tubuh meningkat, dan saat laju metabolisme menurun, suhu tubuh menurun. Untuk memastikan suhu tubuh ini konstan, keseimbangan dipertahankan di antara panas yang dihasilkan tubuh dan panas yang hilang pada lingkungan. Sedangkan produksi panas, sebagian energi dilepaskan dalam sel saat aktivitas metabolik dalam tubuh panas dan organ yang paling aktif menghasilkan panas yang paling tinggi. Yaitu organ penting yang terlibat adalah sebagai berikut. Nomor 1, otot, 2, hati, dan 3, organ pencernaan. Pengeluaran panas yang hilang melalui kulit dipengaruhi oleh perbedaan antara suhu tubuh dan lingkungan, jumlah permukaan tubuh yang terpapar udara, dan jenis pakaian yang dikenakan. Mekanisme hilangnya panas yaitu pada radiasi, bagian tubuh yang terpapar menyebabkan panas sehingga panas hilang dari tubuh. Pada konduksi, pakaian dan objek lain yang bersentuhan dengan kulit melepaskan panas. Pada konveksi, udara melalui bagian tubuh yang terpapar dipanaskan dan ditingkatkan. Udara yang dingin menggantikan panas ini.
pengendalian suhu tubuh. Pusat ini merespon terhadap penurunan suhu tubuh dengan mengirimkan impuls saraf ke arteriol di dalam permukaan kulit yang menyempitkan penurunan saliran darah ke kulit. Otot rangka menstimulasi proses menggigil. Saat panas dipertahankan, suhu tubuh naik, dan saat suhu kembali di kisaran normalnya lagi, mekanisme umpan balik negatif dimatikan. Begitu pula sebaliknya, ketika suhu tubuh naik, kehilangan panas meningkatkan oleh dilatasi arteriol di dalam permukaan kulit, meningkatkan aliran darah ke kulit, dan menstimulasi kelenjar keringat yang menyebabkan berkeringat, sampai akhirnya kembali ke kisaran normal lagi seperti mekanisme umpan balik dimatikan.